welcome to my video. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pivotable. Apa sih pivotable itu dan bagaimana cara pemakaiannya. Nah, di sini kita sudah punya beberapa data ya untuk menganalisis data tersebut. Jadi pivotable itu digunakan ketika kita ingin menganalisis data, terkhususnya untuk data yang banyak. Jadi kalau datanya banyak, kita nggak bisa tuh melihat secara manual. Kalau dilihat manual pun akan sangat lama. Nah, dengan pivotable maka kita akan mudah untuk menganalisis suatu data. Di sini ada informasi tentang penjualan mobil ya. Ada bulan, merek mobilnya, terus area dan total penjualannya gitu. Nah, di sini ketika kita ingin menganalisis suatu data, misalnya kita ingin tahu nih berapa sih penjualan mobil misalnya di bulan Januari gitu. Nah, ketika kita ingin mengetahui data itu, maka kita bisa memakai pivotable untuk menganalisis datanya. Caranya, yang pertama itu kita blok dulu ya. Kita blok semua data kita, tekan di salah satu cell, terus Ctrl A supaya keblok semua data kita, atau bisa juga blok secara manual. Tapi ini lebih yang praktis ya. Gitu. Setelah itu kita tadi balik ke tab yang bagian insert. Setelah itu kita klik yang bagian pivotable. Nah, di sini kan ini nggak usah diubah-ubah lagi. Ini data yang sudah kita blok tadi. Setelah itu di bagian ini kalau kita ingin pivotable-nya itu ada di lembar kerja kita sekarang, kita klik yang existing worksheet. Jadi kalau kita ingin pivotable kita ada di lembar kerja kita yang sama dengan tabelnya, kita klik yang existing worksheet. Nah, kalau kita ingin yang di lembar kerja baru, kita klik yang new worksheet. Jadi kita inginnya di mana? Nah, di sini supaya terlihat kita pakai yang di lembar kerja yang sama dengan tabel kita. Setelah itu kita klik salah satu sel kosong di lembar kerja kita tersebut. Nah, di sini sudah ada ya location. Setelah itu kita klik OK. Ketika kita klik akan muncul tabel besar ya, seperti ini. Nah, di sini nanti tempat pivotable kita itu berada. Analisis data kita itu ada di tabel yang sudah ditunjukkan si pivotable ini. Nah, tapi yang terpenting itu di bagian paling kanan di pivotable field list gitu. Di sini ada pilihan, ini ada 4 karena tabel kita juga ada 4 ya. Ada 4 titelnya paling atas, ada bulan, mobil, area dan penjualan. Di bagian bawah di sini ada kolom report filter. Di sini kita bisa ngefilter, misalnya ingin mengetahui jumlah penjualan mobil merek A gitu. Jadi kita bisa ngefill, atau kita mau mengetahui di bulan Januari aja nih berapa penghasilan penjualan mobil di area Jakarta misalnya. Jadi kita bisa pakai yang bagian filter kalau kita ingin mengetahui secara detail satu-satu gitu. Nah, di bagian di sebelah kanannya ini ada kolom labels. Jadi ketika kita nanti misalnya tadi kita ingin mengetahui hasil penjualan mobil di bulan Januari misalnya, kita bisa pilih nih kolomnya di bagian bulan gitu, bulan yang jadi bagian kolom. Nah, baris ketika kita ingin mengetahui yang mana baris ya tadi. Nah, value-nya tentunya nilai yang ingin kita ketahui. Langsung saja kita ke contoh supaya terlihat ya. Nah, di sini kan ada yang ini ya. Tadi kita ingin mengetahui penjualan mobil di setiap bulan. Berarti kita tarik yang mobil kita tarik di rows. Nah, jadi langsung nih terlihat ada merek mobilnya di sini ya. Karena dari data kita yang banyak ini ternyata cuman ada 3 merek mobil gitu setelah digabungin semuanya oleh pivotable ini. Jadi dia langsung di bagian baris ya mobilnya, karena kita tadi ingin mengetahui hasil penjualan mobil di setiap bulan gitu. Jadi bulannya itu kita pindahkan ke bagian kolom. Nah, jadi dia langsung nih si bulan tadi langsung berada di posisi kolom Januari, Februari, Maret gitu. Terus value tentunya nilai ya, nilai yang ingin kita ketahui langsung masukkan ke value. Nah, di sini sudah terlihat berapa penjualan mobil Mitsubishi di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, kita ubah dulu ya formatnya supaya mudah bacanya. Oke. Kita geser dulu. Nah, jadi supaya lebih mudah ya bacanya. Nah, bacanya ini
Ini misalnya mobil, hasil penjualan mobil Mitsubishi di bulan Januari itu 1.210.000 gitu. 210 juta. Sorry. Nah, gitu juga di Februari 1.420.000.000. Setelah itu kalau Toyota misalnya di bulan Maret hasil penjualannya 645 juta gitu ya. Nah, itu untuk kalau kita ingin mengetahui misalnya tadi hasil penjualan mobil di setiap bulan. Nah, kalau kita misalnya ingin mengetahui hasil penjualan, berapa hasil penjualan mobil di setiap area per bulan gitu. Jadi kita misalnya langsung aja kita pindahin yang bagian mobil, kita tarik ke atas untuk menonaktifkannya. Jadi kalau dia ingin nonaktif, di sini ada tanda silang ya. Kita tarik ke atas, dia akan nonaktif. Jadi kita tarik yang bagian area. Kalau kita ingin mengetahui tadi hasil penjualan mobil di setiap area per bulan gitu. Jadi kita tarik yang area ke bagian baris. Nah, di sini langsung bertukar. Jadi dia ada Bandung, Jakarta, Surabaya. Cara bacanya sama. Hasil penjualan mobil di Bandung pada bulan Januari itu 1.931 juta gitu. Dan seterusnya. Ternyata di Surabaya tidak ada nih penjualan mobil di bulan Maret gitu ya. Nah, ini untuk seluruh mobil. Kalau misalnya kita ingin mengetahui satu merek mobil saja, misalnya kita ingin mengetahui berapa sih hasil penjualan mobil Toyota di setiap daerah per bulan. Jadi kita ini fungsi dari si filter tadi. Jadi kita bisa tarik mobil ke bagian filter karena kita ingin mengetahui beberapa informasi yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini kan dia all ya, berarti ini seluruh mobil datanya. Kalau kita ingin mengetahui salah satu merek mobil saja, kita klik panah yang ada di sebelah kanan all ini. Di sini berisi informasi filtering dari mobil yang akan kita pilih. Kalau kita ingin memilih satu jenis mobil, kita bisa langsung klik baik itu Mitsubishi, Suzuki, Toyota. Nanti ketika kita klik akan ada kotak biru, berarti itu sel, itu berarti data kita yang aktif gitu. Nah, kalau kita ingin memilih lebih dari satu merek mobil, kita checklist dulu yang select multiple item yang bagian bawah. Setelah itu bisa kita checklist mobil mana yang ingin kita filter gitu. Nah, misalnya di sini kalau kita ingin ngefilter dua deh, kita ingin ngefilter yang Mitsubishi dan Suzuki, kita klik dulu yang multiple ya. Kita ulang. Kita klik yang multiple items, setelah itu kita klik yang Mitsubishi, terus kita klik juga yang Suzuki. Oke, terus kita klik oke. Nah, di sini udah terlihat ini hasil penjualan mobil Mitsubishi dan Suzuki di setiap area setiap bulannya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui satu saja, kita nonaktifkan ya yang multiple items, terus kita klik salah satunya. Misalnya kita ingin mengetahui hasil penjualan mobil Toyota ya. Nah, kita klik oke. Nah, di sini akan terlihat mobil Toyota ya. Nah, jadi hasil penjualan mobil Toyota di setiap daerah itu ternyata mobil Toyota itu cuma terjual di daerah Jakarta dan setiap bulan ada hasil penjualannya gitu. Nah, dan kerennya Vipotable ini dia itu langsung punya kolom untuk grand total gitu. Jadi sudah langsung dijumlahin tuh, kita nggak perlu jumlahin lagi gitu. Itu kerennya Vipotable ini gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui jumlah mobil yang lain, misalnya kita filter satu-satu, bisa langsung kita okekan saja. Jadi langsung berubah nih. Ini untuk yang Mitsubishi. Nah, di sini dia Mitsubishi. Jadi ini hasil Mitsubishi gitu. Jadi itu saja untuk cara pemakaian dan pengaktifan Vipotable. Jadi teman-teman yang punya data banyak dan sering menganalisa data, sangat bermanfaat sekali memakai Vipotable untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Jadi selamat mencoba kepada teman-teman semua untuk latihan di bagian Vipotable ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like juga dan di-share supaya kebermanfaatannya lebih luas. Selamat belajar. See you in the next video.